Fallen Head di sana sekali lagi namun Xiao Yan pun berusaha menghalangi Han Feng lagi di saat itu hingga menghantam tanah cukup keras dan mereka berdua pun berusaha memperebutkan inti api Fallen Head di sana sekali lagi namun Xiao Yan pun berusaha menghalangi Han Feng lagi saat dia merasakan kesakitan dari api jantung hati karena dia tidak terbiasa mengontrol atmosfer yang diciptakan oleh si piton api tersebut. 既然小兄弟也是炼药师， Han Feng yang tahu sekali jika Xiao Yan itu adalah seorang alkemis, dia pun menawarkan resep pil tingkat 6 agar dia pun dibiarkan untuk mengambil inti api Fallen Heart di sana dikarenakan tubuh manusia tanpa teknik khusus tidak akan bisa menampung dua jenis dari inti api lebih yang berbeda dalam satu tubuh yang tentu saja Xiao Yan yang memiliki teknik pembakaran dari Yao Lao yang memungkinkannya memiliki dua slot inti api lagi dan Xiao Yan tidak peduli dengan setiap ucapan Han Feng karena tujuan utama Xiao Yan kali ini ingin membalas dendam Yao Lao atas perbuatan Han Feng dulu. 那我便将你的异火也收下。我刚才被这小子拖住了，必须速战速决。 还不知道在哪儿和哪儿呢！谁收谁的，不一定。青莲地心火厉害，还是我的海心焰更胜一筹。小心，这是异火定型，威力极其可怕。 行吗？可不只有你一人会。Han Feng yang begitu kaget dengan doci Xiao Yan yang begitu mirip dengan Yao Lao seketika Yao Lao meminjamkan semua docinya itu kepada Xiao Yan di sana untuk menunjukkan kalau dirinya itu masihlah hidup walau dalam bentuk tubuh jiwa saja di mana Han Feng yang mengetahui kalau gurunya itu masih hidup bukannya dia minta maaf atas perbuatannya itu dulu yang di mana Han Feng malah begitu marah akan gurunya yang masih selamat itu dan saat ini Xiao Yan menggunakan teknik teratai budahnya itu dengan kekuatan maksimalnya di sana dengan campuran kekuatan dua inti api yang berbeda. 师兄会让你和老师一起永埋此地。老死的，我知道你在他体内。小子，和那老不死的一起受死吧！新人没有师弟我，心里不护吗？ 立刻闪开！这才是小野的真正实力吗？真是可怕呀！这就想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！释放出来的庞大能量，想必也到了极限吧？3叉戟的能
Semua orang yang terdiam dengan ledakan besar yang diciptakan oleh benturan dua kekuatan yang mengerikan dan barusan ternyata Han Feng masihlah selamat berkat perlindungan dari inti apinya itu yang dimana tua emas dan perak pun berusaha menolong Han Feng karena ternyata dia belum mati dan hanya saja tidak sadarkan diri. 这陨落心炎趁机吸收了爆炸能量，使用大增刚才施展佛怒火莲，几乎消耗了你所有的斗气。苏长老，这个东西还是留给你们解决吧。 Tetua Suchen yang kali ini ikut adil dan akan membantu Xiao Yan untuk menghabisi Han Feng tidak diduga piton api pun malah bangkit kembali dan menyerap energi dari ledakan tiga inti api yang berhamburan di atas sana di mana Yao Lao yang memperingatkan Xiao Yan untuk tidak melawan piton api lagi ternyata Yao Lao sudah kehabisan Dao-Chi-nya itu setelah membantu Xiao Yan melawan Han Feng tadi dan Tetua Suchen yang meminta para murid Akademi Jianan untuk mengungsi ke daerah pegunungan karena piton api yang malah bangkit dengan kekuatan yang lebih besar lagi dan Tetua Suchen meminta semua tetua di sana untuk meminjamkan kekuatan mereka itu untuk menyegel si piton api dengan segel terkuat Tetua Suchen walau dia harus bertaruh nyawa untuk menggunakan teknik segel tersebut yang dimana Xiao Yan yang tidak tega akan Akademi Jianan yang hancur begitu saja jika si piton api gagal disegel di sana. Xiao Yan pun berinisiatif untuk menjadi umpan di sana selagi para tetua mempersiapkan segel untuk piton api itu. Semua orang yang seketika terdiam melihat Xiao Yan yang ditelan oleh piton api dan Tetua Sucian pun marah sejadi-jadinya di mana Tetua Sucian pun mengerahkan seluruh docinya itu untuk menyegel piton api itu hingga tidak berbentuk lagi dan menaruh si piton api ke lapisan paling bawah dari bangunan pagoda pemurnian Ji dan kemudian Tetua Sucian juga melarang semua murid serta para tetua lainnya untuk pergi ke lapisan terbawah dengan alasan apapun bahkan Tetua Sucian juga tidak akan menggunakan kekuatan inti api Volunhard lagi untuk teknik berkultivasi para murid akademi lagi.
Para tetua di sana yang mengumumkan terhadap setiap murid jika Xiao Yan sudah tewas dimakan oleh piton api dan mereka pun menyayangkan jika murid seberbakat Xiao Yan harus tewas dengan begitu mengenaskan karena selama mereka hidup Xiao Yan merupakan pemuda paling berbakat dengan usianya yang masih tergolong remaja saat kita diperlihatkan dengan kondisi Xiao Yan yang ada di dalam tubuh piton api itu. Film kini bersambung. Dan di cerita sebelumnya Xiao Yan yang melawan Han Feng dengan begitu sengitnya hingga pada akhirnya Han Feng tidak sadarkan diri dan tiba-tiba saja piton api pun mengamuk kembali dan pada akhirnya Xiao Yan pun dimakan oleh si piton api saat dia membantu para tetua Akademi Jianan untuk menyegelnya kembali. Kemudian setelah penjelasan tersebut selesai kita pun beralih menuju ke Kekaisaran Jiama, atau lebih tepatnya di keluarga Miter di mana Shouding atau kakak pertama Xiao Yan yang saat ini sedang berlindung di sana pasca penyerangan aula jiwa yang memporak-porandakan keluarga Xiao Yan saat di Gurun Tagar dulu. 好好照看萧家，我不轻易许诺。谢过韩老、亚菲小姐和米特尔家族。就算是云岚宗，也不敢放肆。帝都是皇室扎根最稳的地盘。 Shouding yang begitu berterima kasih terhadap Hai Bodong yang membantunya hingga saat ini serta Yafei yang begitu baik juga membantu dan melindungi keluarga Xiao agar tidak diganggu oleh sekte Mystic Cloud yang keberadaannya di Kekaisaran Jiama pula, yang mana Hai Bodong pun berkata jika dia hanya melaksanakan tugasnya sebagai pelindung Xiao Yan jika mereka saat ini terikat janji untuk melindungi seluruh keluarga Xiao. Bahkan Yafei juga merasa begitu senang oleh karena dia bisa membantu keluarga Xiao Yan yang saat ini sedang dalam kondisi terpuruk karena Xiao Yan dulu telah membantu begitu banyak keluarga Miter saat dia masih di kota Wutan dulu di tempat Xiao Yan. Saat ini dia yang terbangun dari pingsannya itu dan dia masih belum sadar jika dirinya berada di dalam perut piton api. Yulou memberitahu Xiao Yan jika dia telah ditelan hidup-hidup sama piton api itu beberapa minggu yang lalu, yang dimana saat ini Xiao Yan tidak sadarkan diri dalam perut piton api itu dan Yulou melindungi Xiao Yan selama kurang lebih 2 minggu lamanya dengan inti api tulang bukungnya tersebut, yang ternyata si piton api itu berusaha mencerna Xiao Yan dan ingin memurnikan inti api teratai hijau milik Xiao Yan untuk menaikkan kekuatannya itu. 我一直在用古灵冷火防御着你，小家伙。你在这里已经将近半个月，是你吞掉之后带到了此地。老师，你怎么样？这是地底深处陨落心眼的符咒。 Shoyan yang begitu cemas karena dia kurang waspada saat berhadapan dengan piton api dulu, kali ini pun dia harus menerima nasibnya saat ini, di mana Yaulo yang terus-menerus mengaktifkan teknik pelindung inti apinya itu untuk menghalangi setiap serangan dari si piton api secara terus-menerus selama 2 minggu lebih. Dojinya pun hanya akan bertahan selama 3 hari lagi, dan jika dipaksakan maka Yaulo akan tertidur lagi seperti dulu. 小家的耻辱需要我去洗刷，也支撑不了到达岩浆之外，恐怕你立刻就会被岩浆吞噬。若心眼的力量几乎是源源不绝。 Shoyan yang masih belum mau mati saat ini karena dia belum menyelamatkan keluarganya dari incaran sekte Mystic Cloud serta membuat tubuh manusia untuk Yaulo agar dia bisa hidup kembali sebagai manusia. Seketika Yaulo pun mulai tersentuh akan ucapan muridnya itu yang masih bisa-bisanya optimis dan mementingkan Yaulo di sana. Hingga pada akhirnya Yaulo pun bertekad jika dia akan mempertaruhkan sisa dojinya itu untuk diberikan kepada Shoyan jika dia sudah mencapai ambang batasnya nanti, dan akan menunggu dengan sabar untuk dibangkitkan kembali oleh Shoyan jika dia bisa keluar dari perut piton api itu secara hidup-hidup. Dan kemudian Shoyan pun disuruh oleh Yaulo untuk menyembuhkan luka-lukanya itu selama 3 hari ke depan, di mana Yaulo akan melindungi Shoyan dari setiap serangan piton api di sana selagi Shoyan berkultivasi. 小家伙，这或许是你的一个劫难了，这只能靠你自己来抵御陨落心眼了。小家伙，我即将达到极限了，已经推进化地，成为真正的强者，但我能预感到。 我
Di sisi lain, Hujia dan Wu Hao yang memberitahu setiap anggota gerbang Pan jika Xiaoyan telah tiada demi membantu para tetua akademi menyelamatkan bencana akan hancurnya Akademi Jianan, di mana mereka pun memutuskan untuk tidak akan mencari pengganti pemimpin dari gerbang Pan di sana demi menghormati Xiaoyan yang sudah mereka anggap meninggal itu, di mana Bai Cheng dan teman dari divisi alkemisnya itu berencana untuk mengambil alih pasar obat yang telah direbut oleh Xiaoyan sebelumnya. Mereka pun seketika mengurungkan niatnya itu saat Zian tiba-tiba saja muncul sambil berkata jika dia akan menjadi ketua gerbang Pan untuk sementara waktu, agar orang-orang jahat di Akademi Jianan sana tidak bertindak seenak mereka dan mengganggu gerbang Pan. 现在得到这困难了呀！来代替萧炎，守护好盘门。哪些不长眼的家伙敢对盘门出手？ Di sisi lain, tetua Sucian yang setiap hari memeriksa keadaan piton api sambil mencari-cari tanda kehidupan Xiaoyan apakah dia masih hidup. Ternyata tetua Sucian tidak bisa mendeteksi keberadaan Xiaoyan yang saat ini ada di dalam perut piton api itu. Hingga pada akhirnya tetua Sucian pun menyuruh para tetua lainnya untuk bersiap-siap memburu orang-orang dari dataran hitam satu persatu karena mereka adalah penyebab dari kekacauan semua ini. Bahkan tetua Sucian juga bertekad akan melindungi Xiaoli selaku kakak Xiaoyan yang saat ini ada di dataran hitam demi membalas budi akan perbuatan baik Xiaoyan yang mau membantu di pertarungan hebat sebelumnya itu. 还那个小家伙的恩情吧，我也还有个二哥在黑角域，暗中派人保护一下。内院的耻辱，我要让他们加倍偿还，将进入最后一层的党内永久封印，把小眼和陨落星眼的踪迹。 Di sisi lain, Xiaoyan yang dihampiri oleh Xiao Chai karena dia terlihat begitu khawatir dengan keadaan Xiaoyan, di mana kali ini Yao Lao telah benar-benar tidur lagi, dan kemudian tiba-tiba saja Ratu Medusa pun mengambil alih kesadaran Xiao Chai dan mulai bangkit lagi di sana, di mana Medusa yang merasakan inti api berada di setiap penjuru tempat itu, dia pun segera ganti kostum yang memiliki efek anti terbakar, karena pakaian lamanya terbakar begitu saja saat dia baru bangkit. 这是哪儿？ 眼睛不要了，差点把您给忘记了。异火， Medusa yang bertanya kepada Xiaoyan tempat macam apakah ini, tentu saja Xiaoyan pun menjelaskan jika dia tak sengaja ditelan oleh piton api yang merupakan jelmaan dari inti api Fallen Heart, di mana Medusa pun seketika marah akan perbuatan sembrono Xiaoyan yang bisa-bisanya terjebak di tempat seperti ini. Kemudian Xiaoyan yang memberitahu Medusa jika gurunya saat ini tertidur lagi dan tak bisa membantu mereka untuk keluar dari sana. Tentu saja Medusa pun akhirnya panik sejadi-jadinya karena dia harus terjebak dengan Xiaoyan berdua saja di sana, di mana Medusa pun akhirnya harus mengalami ujian api jantung yang begitu menyakitkan akibat menghirup atmosfer yang diciptakan oleh inti api Fallen Heart itu. 体内那个老家伙呢？让他出来！想要硬闯，可不太容易。罗誓言诞生的地方，他在这里的能量几乎源源不断。这个纯女人把陨落星也给激怒了。本王就不信打不破你！破了陨落星的封锁，外面的岩浆海洋立刻就会涌进来。不可，杀了我，你也出不去。老师已经沉睡了。该死！难道不知道陨落星对灵魂体伤害最大吗？该死的火焰！这次真的要完蛋了！该死！这究竟是什么东西？ 这
Mereka berdua yang pada akhirnya jatuh pingsan karena tak bisa bertahan dari atmosfer api jantung yang semakin lama semakin membuat jantung mereka serasa terbakar. Seketika setiap bahan obat Shoyan pun berhamburan keluar dari cincin ruang miliknya itu karena Shoyan saat ini benar-benar dalam kondisi sekarat. Namun siapa sangka jika altar inti api teratai hijau milik Shoyan malah membakar setiap bahan-bahan obat Shoyan di sana dan mulai menyembuhkan setiap luka-luka yang ada di sekujur tubuh Shoyan. Saat bahan-bahan obat itu menyembuhkan meridian Shoyan agar dia bisa bertahan hidup di sana, film pun bersambung. Bahan obat itu menyembuhkan meridian Shoyan agar dia bisa bertahan hidup di sana, film pun bersambung. Di cerita sebelumnya, Shoyan yang berada di dunia magma, atau lebih tepatnya di bagian perut si piton api, Shoyan pun berusaha keras untuk bertahan hidup dari ancaman api jantung hati yang menyerang bagian jantung Shoyan serta Medusa pula, di mana bahan-bahan obat Shoyan yang pada berhamburan keluar dari cincin ruangnya itu, Shoyan pun pada akhirnya berhasil tersadar kembali dengan rambutnya yang memanjang begitu saja, karena bahan-bahan obat itu telah memanipulasi tubuh Shoyan hingga kebentuklah seperti sekarang, di mana Shoyan saat ini sudah mencapai ranah doang berkat bahan-bahan obatnya itu yang telah menyatu dengan baik di dalam meridian Shoyan. Bahkan sekarang Shoyan juga memiliki sayap Douchi yang sesungguhnya tanpa harus menggunakan teknik terbang lagi. 大姐，不见了，华裔，老师，看来天不绝我们师徒啊。 Shoyan yang melihat Ratu Medusa masih belum bisa mengendalikan api jantung di dalam tubuhnya itu, Shoyan pun mencoba untuk memeriksa api jantung yang selama ini menyiksa mereka berdua di dalam tubuhnya sendiri, di mana Shoyan pun begitu terkejut dengan kekuatannya yang saat ini begitu melonjak pesat, bahkan api jantung yang selama ini menyiksa dirinya di sana tidak berasa sama sekali, di mana kali ini Shoyan pun bisa leluasa bergerak bebas karena api jantung si piton api itu tidak lagi mampu menekan kekuatan Shoyan. Kemudian Shoyan pun mengerahkan seluruh kekuatannya saat itu untuk menaklukkan kesadaran si piton api untuk memurnikan inti api Fallen Heart. 将是我对陨落信念反攻的最大依仗。这荧光究竟是什么东西？连信我都惧怕它。想要内外夹击，靠这些毛东西可不管用了。这难道才是陨落信念的本源吗？ 小跑。 Setelah Shoyan berhasil menangkap wujud asli dari inti api Fallen Heart yang berupa piton api kecil, Shin pun beralih ke tempat Hai Bodong yang sedang berbicara dengan Yafei. Apakah Sekte Mystic Cloud telah melakukan pergerakan atau belum setelah kedatangan para keluarga Shoyan yang mengungsi di keluarga Miter di sana, di mana Yafei pun menyampaikan informasi yang dia dapat jika Yunshan telah merebut kembali jabatan ketua Sekte Mystic Cloud dan menyuruh Yunzi untuk turun dari jabatan sementara waktu karena Yunshan ingin melatih para praktisi Sekte Mystic Cloud menjadi lebih kuat lagi untuk menyerang keluarga Shoyan yang ada di keluarga Miter. Namun Hai Bodong sangat yakin jika Shoyan saat kembali ke Kaisaran Jiama, pasti Sekte Mystic Cloud akan diporak-porandakan oleh Shoyan dengan kekuatan barunya yang jauh lebih mengerikan lagi. 小家难道有让云岚宗都动心的东西？经过我的调查，好像云岚宗在萧家人身上寻找着什么。亚飞，萧鼎他们在米特尔家族有任何要求，务必尽量满足。在下那个小家。 Di sisi lain, Shoyan yang mencoba untuk memurnikan inti api Fallen Heart itu agar bisa menyatu dengan inti api teratai hijaunya dengan baik, Shoyan pun tak merasakan kesulitan sama sekali. Bahkan bisa dibilang jika dia mampu memurnikan inti api Fallen Heart itu dengan begitu mudahnya. 这一万就看自律了。老师，我的学生令完成功了，要将陨落信念和青源地形火相融合。 老
Shoyan yang pada akhirnya berhasil memurnikan inti api Fallen Heart dan menggabungkannya dengan inti api teratai hijau miliknya itu, Shoyan pun merasakan ada hal yang aneh dengan inti api Fallen Heart tersebut, karena tiba-tiba saja inti api Fallen Heart itu memberontak dan berusaha melepaskan diri dari penggabungan tersebut, dan di saat yang bersamaan pula, Medusa pun berhasil menyerap jiwa Shao Chai sepenuhnya dengan bantuan doji inti api Fallen Heart dan teratai hijau milik Shoyan yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya itu, di mana Medusa kali ini tidak lagi berganti kesadaran dengan Shao Chai, melainkan Medusa sepenuhnya bangkit dari evolusi binatang iblis piton 7 warna itu. Namun Medusa yang awalnya memang ingin membalas perbuatan Shoyan yang selalu memerintahnya dalam kondisi di bawah kendali Shao Chai, Medusa pun malah ikut terkena kondisi kritis sama seperti Shoyan yang merasa kesakitan yang begitu dahsyat, di mana adegan antara Shoyan dan Medusa yang kalian tunggu-tunggu selama ini malah dipotong oleh pihak studio filmnya. Di tempat lain, para orang-orang dari dataran hitam yang berusaha kabur dari kejaran seseorang atas segala perbuatan jahatnya yang selama ini mereka lakukan, ternyata mereka kabur dari kejaran Shaoli yang saat ini berada di area dataran hitam untuk memburu para orang-orang jahat sekaligus berlatih pula untuk mempersiapkan diri jika Shoyan mengajaknya ke sekte Mystic Cloud untuk balas dendam, di mana Shaoli saat ini terlihat cukup kuat setelah time skip selama 1 tahun lamanya. Di sisi lain, Shoyu yang bertanya kepada Ziyan dan yang lainnya apakah kira-kira Shoyan masih hidup, karena dia merasa jika adik sepupunya itu masih bisa dia rasakan walau samar-samar. Kemudian Wu Hao dan Wu Jia pun merasa jika kemungkinan Shoyan masih hidup sangatlah kecil sekali, walaupun masih ada sedikit harapan dari mereka di sana. Kemudian para tetua pun menghampiri mereka dan menyampaikan informasi jika 6 bulan lamanya telah berlalu dan pagoda pemurnian Qi telah siap diperbaiki secara sepenuhnya. 难打败他了吧？林燕的亡国的家伙说他答应了萧炎，萧炎和柳晴是想在内院多修行一段时间。秋雅、柳晴和林燕竟然真留下来了。 Tetua Sucian yang berencana ingin membuka pagoda pemurnian Qi itu lagi sebagai metode pelatihan para murid-muridnya itu seperti sedia kala. Namun belum juga dimulai pagoda pemurnian Qi itu tiba-tiba saja mengeluarkan hawa panas yang begitu hebat hingga akhirnya membuat semua murid dan para tetua pun beranggapan jika piton api itu sepertinya akan memberontak lagi. Namun siapa sangka jika itu adalah ledakan doji yang diciptakan oleh Shoyan dan Medusa yang mendobrak keluar secara paksa di sana. Saat mereka melihat Shoyan ada di dalam kepulan api itu tepat di depan mata mereka, film pun bersambung. Di cerita sebelumnya, Shoyan yang berusaha bertahan hidup di dalam perut piton api dan pada akhirnya berhasil mencapai ranah Dowang. Setelah dia memurnikan inti api Fallen Heart itu, dia pun dibantu oleh Medusa untuk keluar dari tubuh si piton api itu. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk melarikan diri dari sana. Di mana saat hari pertama pagoda pemurnian Qi akan dibuka kembali untuk melatih para murid-murid Akademi Jianan, mereka pun dibuat terkejut dengan kemunculan Shoyan yang menampakkan dirinya
secara tiba-tiba di bagian atas pagoda pemurnian Ji itu.这家伙果然不会用常理来推断的。是小野，好家伙，又变强了，晋级斗王了。Melihat Xiaoyan yang ternyata masih hidup setelah ditelan oleh piton api selama 2 tahun lamanya, Tetua Sucian pun begitu gembiranya dengan Xiaoyan yang ternyata masih sehat walafiat. Bahkan Xiaoyan sekarang sudah mencapai ranah Douang saja. Kemudian Liu Qing pun merasa begitu kagum akan kegigihan serta keberuntungan Xiaoyan yang sungguh di luar nalar. Hingga akhirnya Lin Shuya pun yang merasa jika dialah satu-satunya orang yang belum pernah bertarung dengan Xiaoyan, Lin Shuya pun ingin bertarung untuk menguji kekuatan satu sama lain jika Xiaoyan tidak keberatan, di mana Xiaoyan yang memang sedang dalam kondisi prima pun menerima pertarungan tersebut, sekaligus Xiaoyan juga ingin menguji kekuatan inti api Fallen Heart-nya itu. 我说，你们这是连一点喘息的时间都不给啊！啊，小野，你以为如何？你也晋级了，要不我们来比试比试？我就知道你肯定死不了。 Semua murid junior Akademi Jianan yang berbondong-bondong ingin menyaksikan pertarungan Xiaoyan dan Lin Shuya itu, mereka pun terlihat begitu antusias dengan pertarungan dua praktisi Douang tersebut, di mana ternyata selama 2 tahun time skip lamanya, Lin Shuya telah menjadi salah satu tetua di Akademi Jianan, walau dia menjadi tetua di tingkat bawah, karena dia telah mencapai ranah Douang. 斗王，走，我们一起看看。你不知道啊。 学院有2位斗王级别的大人物要在这里比试。哎，好了，你们这么着急，所谓何事？ Para murid-murid Akademi Jianan yang menyepelekan Xiaoyan, kenapa dia bisa-bisanya bertarung melawan Lin Shuya yang saat ini menjadi salah satu tetua tingkat bawah, terlihat Tetua Sucian dan para tetua lainnya yang ingin menyaksikan kekuatan Xiaoyan setelah mereka tidak bertemu selama 2 tahun lamanya, di mana Xiaoyan kali ini pun hanya perlu menggunakan beberapa teknik dasar miliknya itu untuk melumpuhkan Lin Shuya, walau dia berada di ranah Douang bintang 5 sekalipun. 开始。哇，这速度真是太惊人了！小野这家伙的速度也太快了吧！真是变幻莫测，完全看不到他的一个步迹啊！ 正好可以试试这地狱火焰的威力。这速度真是太惊人了！小野这家伙的速度也太快了吧！
Melihat betapa mengerikannya kecepatan Xiaoyan saat menggunakan teknik langkah petirnya itu, yang kecepatannya setara dengan kecepatan praktisi Rana Dozong, Tetua Sucian pun begitu penasaran dengan inti api warna hijau yang digunakan oleh Xiaoyan barusan, karena kekuatan inti api itu belum pernah digunakan oleh Xiaoyan saat berada di Akademi Jianan 2 tahun lalu, di mana saat Xiaoyan ingin menjelaskan jika itu adalah gabungan inti api Fallen Heart, Medusa pun muncul secara tiba-tiba sambil berkata jika dia ada urusan dengan Xiaoyan, dan tentu saja Tetua Sucian pun dibuat terkejut setengah mati dengan Xiaoyan yang bisa-bisanya menyinggung Medusa yang merupakan praktisi Dozong. 他是谁？既然来了，又何必藏头露尾、鬼鬼祟祟？ 这个太美了！等我把该做的事做完，我这条命就随你出诊。真要打起来，我也不见得能打退他。你这家伙怎么会招惹斗宗强者？你认识他？有点过节。 我为萧炎而来，与你无关，就要你命！不要以为有个斗宗强者庇护着你，何必一定要动手？有什么过节，我们可以坐下来谈谈。这位朋友，萧炎是我内院之人。 Setelah Medusa pergi, Tetua Sucian pun bertanya kepada Xiaoyan, kenapa bisa-bisanya dia telah membuat masalah dengan praktisi Dozong seperti Medusa itu, di mana Xiaoyan pun tak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi karena itu adalah masalah pribadinya. Hingga pada akhirnya Xiaoyan pun bercerita jika dia tak sengaja memurnikan inti api Fallen Heart untuk bertahan hidup di dalam perut si piton api itu kepada Tetua Sucian. 你这个灾星！我一不小心把陨落心眼给炼化跟我说，你得罪的斗宗强者不止一个，斗宗强者盯上，然后是有的苦。 Tetua Sucian yang tak bisa berbuat apa-apa lagi karena inti api Fallen Heart sudah menyatu dengan tubuh Xiaoyan, Tetua Sucian pun hanya bisa menyayangkan saja karena inti api yang sudah dilindungi oleh para tetua selama ratusan tahun bahkan di beberapa generasi malah dimiliki oleh Xiaoyan semata. Namun karena Tetua Sucian juga tak bisa mengambil paksa inti api dari tubuh Xiaoyan yang hanya menyebabkan kematian kepada Xiaoyan saja demi inti api itu kembali kepada Akademi Jianan, Tetua Sucian pun mengambil jalan tengahnya saja, di mana Xiaoyan diminta untuk memberikan pecahan energi dari inti api Fallen Heart itu selama 2 tahun sekali untuk metode latihan para murid di Akademi Jianan ke depannya. Dan tentu saja Xiaoyan pun begitu berterima kasih kepada Tetua Sucian karena telah mau mempercayakan inti api Fallen Heart itu kepada Xiaoyan. Setelah obrolan itu sudah selesai, Tetua Sucian pun menyampaikan kabar buruk kepada Xiaoyan jika kakak Xiaoyan yang bernama Xiaoli saat ini sepertinya kehilangan arah atas berita kematian Xiaoyan saat ditelan piton api dulu, di mana Xiaoli telah membuat sebuah aliansi di dataran hitam untuk menghabisi satu persatu kekuatan tempur Han Feng yang diam-diam telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa praktisi kuat, di mana Xiaoli saat ini ingin menargetkan Fen Lao yang sejak 2 tahun terakhir ini ingin mencari keberadaan keluarga Xiao untuk melampiaskan dendamnya itu. Xiaoyan yang mendengar dari Tetua Sucian jika Han Feng ternyata masih hidup, tentu saja Xiaoyan pun terlihat begitu marah karena dia harus kehilangan Yaolo lagi karena dirinya itu, di mana Xiaoyan ingin membalas dendam gurunya tersebut kepada Han Feng beberapa hari ke depan. Mendengar Xiaoyan akan bergerak seorang diri, tentu saja Tetua Sucian pun tak ikhlas akan kehilangan Xiaoyan lagi dan akan membantu Xiaoyan dan mengumpulkan beberapa praktisi kuat terlebih dahulu jika Xiaoyan memang ingin memulai peperangan melawan Han Feng dan aliansi hitamnya tersebut.
Setelah Xiaoyan keluar dari pagoda pemurnian Qi, dia pun dihampiri oleh Lin Yan yang paham betul dengan ekspresi Xiaoyan jika dia sepertinya telah mendengar berita buruk perihal Xiaoli, di mana Lin Yan pun menawarkan diri untuk pergi bersama-sama mencari keberadaan Xiaoli agar dia tidak bertindak gegabah, karena dari apa yang didengar oleh Lin Yan sendiri, selama beberapa hari dia diutus untuk melindungi Xiaoli dari kejauhan, Xiaoli berniat ingin menghabisi Fen Lao walau dia harus berkorban nyawa sekalipun. 我之前被大长老派去暗中保护过小李。我当初可是说过要和你一起去嘉瓦蒂过公国。 Malam harinya, Xiaoyan yang pergi bersama dengan seluruh anggota Gerbang Pan yang akan membalas perbuatan orang-orang Dataran Hitam yang memporak-porandakan Akademi Jianan 2 tahun lalu, di mana para junior Gerbang Pan diperintahkan untuk tidak berbelas kasih kepada musuh karena mereka semua adalah orang-orang jahat. Kemudian, Xiaoyan pun berterima kasih kepada Wu Hao dan Wu Jia yang mengurus Gerbang Pan hingga sebesar ini, di mana Xian yang awalnya kesal kepada Xiaoyan yang tidak membuatkan pil untuknya selama ini, Xiaoyan pun berjanji akan membuatkan pil transformasi untuk Xian agar dia bisa berubah lagi menjadi mode binatang iblis sesuka hatinya nanti. Dan tentu saja Xian pun begitu gembira dengan Xiaoyan yang sudah memberikan apa yang dia butuhkan. 那你可要说话算话啊！当做补偿，以后我给你练真正的化形丹。2年不见，你怎么还没长大？喂喂，别忘了，也有我的功劳好吧？ Di sisi lain, Fen Lao yang bergerak memburu beberapa mata-mata aliansi Xiaoli yang bertugas di beberapa sudut dataran hitam. Salah satu dari mereka yang berhasil selamat pun menyampaikan kabar tersebut kepada Xiaoli, di mana Xiaoli yang sudah 2 tahun lamanya berhasil mengumpulkan orang-orang dataran hitam dan membuat markas di dalam hutan agar tidak ketahuan orang-orang dataran hitam sana. Xiaoli pun kali ini telah membulatkan tekadnya ingin melawan Fen Lao, di mana dia rela mati seorang diri jika hal itu memang bisa menghabisi Fen Lao. Di tempat Xiaoyan saat ini, dia yang merasa cemas karena dirinya punya firasat buruk dengan keadaan Xiaoli. Xiaoyan pun pamit untuk pergi terlebih dahulu meninggalkan Xian dan yang lainnya untuk memeriksa keadaan Xiaoli yang keberadaannya tak jauh dari sana. Saat Xiaoyan pergi dengan kecepatan penuh untuk menemui Xiaoli, film pun bersambung. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan yang akhirnya kembali ke Akademi Jianan dan menggambarkan seluruh murid serta tetua di akademi sana setelah dia keluar dari perut si piton api dengan begitu epiknya. Kemudian Xiaoyan pun pergi menemui Xiaoli yang keberadaannya saat ini sedang dalam masalah dan dikepung oleh sekte darah yang telah dikerahkan oleh Fen Lao, di mana para anak buah Xiaoli pun bertarung melawan anak buah Fen Lao yang mulai menyerbu markas Xiaoli dari segala penjuru. Selang beberapa waktu, Fen Lao yang akhirnya sampai di markas Xiaoli dengan ketiga tetua sekte darah yang berada di ranah Douwang, Xiaoli pun terlihat begitu kewalahan melawan 3 tetua itu. Walau Xiaoli sendiri sekarang sudah berada di ranah Douwang pasca time skip 2 tahun lalu, di mana Xiaoli yang begitu terpojok melawan 3 tetua sekte darah itu yang mainnya pada keroyokan. Untung saja di waktu yang tepat Xiaoyan pun datang membantu Xiaoli dari kepungan Fen Lao yang tak tahu malu itu. Iyalah, 多次两利。你就是这个无名组织的首领。竟然一个垫背的都不能替你拉下来。3弟，2个无能，和黑王作对，
Xiaoyan yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Xiaoli sambil berkata jika Fen Lao sungguh tak tahu malu, yang bisa-bisanya main keroyokan melawan Xiaoli yang hanya berada di ranah Douwang saja. Tentu saja Xiaoli dan Fen Lao pun tercengang dengan kedatangan Xiaoyan yang ternyata masih hidup, di mana Xiaoli yang begitu senang sekali karena melihat Xiaoyan masih hidup. Seketika Xiaoyan pun menyuruh Xiaoli untuk beristirahat dulu dan menontonnya dari kejauhan saja, karena tugas solo versus squad itu adalah keahlian Xiaoyan. 还能有那把好运吗？当年让你侥幸逃了，不知道今天2年不见，真是越来越没主意。 Fen Lao yang benar-benar muak akan keberuntungan Xiaoyan yang begitu susah untuk dihabisi. Fen Lao pun meminta 3 tetua sekte darah di sana untuk menggabungkan kekuatan agar Xiaoyan kali ini bisa benar-benar dikalahkan. Dan siapa sangka jika saat mereka akan melakukan pertarungan, tiba-tiba saja Medusa pun datang, di mana aura Doji dari ranah Douzong milik Medusa membuat Fen Lao tak berkutik dan tak berani menyinggung Medusa sama sekali. 你没这资格。这位朋友，这次可还有人来帮你。这女人现在跑出来干什么？ Fen Lao yang melihat tatapan Medusa sepertinya memiliki dendam pribadi kepada Xiaoyan. Tentu saja Fen Lao pun menawarkan kerjasama untuk menghabisi Xiaoyan bersama-sama di sana. Namun Fen Lao ditolak mentah-mentah oleh Medusa karena dia tak selevel dengan Medusa yang bisa-bisanya mengajaknya bersekongkol untuk menghabisi Xiaoyan semata, di mana Medusa yang sudah kelewat muak dengan Xiaoyan yang sebelumnya dilindungi oleh para tetua di Akademi Jianan. Kali ini pun Medusa berniat ingin menghabisi Xiaoyan dengan tangannya sendiri di sana. Xiaoyan yang terus-menerus berusaha merayu Medusa jika dia akan menyelesaikan masalah di antara mereka berdua nanti. Setelah dendamnya kepada orang-orang yang ada di dataran hitam sudah selesai, Medusa pun pada akhirnya pergi dengan mengucapkan kalimat jika nyawa Xiaoyan adalah milik Medusa seutuhnya, di mana Xiaoyan pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyerang balik Fen Lao, di mana Xiaoyan kali ini pun dibantu oleh Xian dan yang lainnya di saat Xiaoyan cukup kerepotan untuk melindungi Xiaoli. 竟然炼化了陨落心炎。这2年，身体又成长了不少啊。 7、看来今天你死定了。这2人交给我也只言便好，专心解决那个老家伙。2年了，这些老手段对我没用了。往往的时候算，我反老可不怕你。好死！你儿子的死是他咎由自取。若不是你杀我儿子，我也犯不着与你结怨。小爷，我们之间的恩怨全是由你再过2世，我自然会去黑芒了结与韩风，日后可没什么好下场。你不要得意，得罪了黑盟，想要杀我也没那么容易。小爷，如今我的确不是你的对手，到时候定要将你碎尸万段落中，我聚齐人手再来反账。受死吧！
Melihat Fen Lao pada akhirnya benar-benar sudah mati hangus terbakar oleh inti api milik Xiaoyan, tentu saja pertarungan antara anak buah Xiaoli masih berlanjut melawan para anak buah Fen Lao, di mana Xiaoyan yang berbelas kasih kepada mereka jika mereka mau mundur tanpa melakukan pertumpahan darah lagi. Beberapa dari anak buah Fen Lao pun masih ngeyel dan tak percaya dengan ucapan Xiaoyan yang berkata jika dirinya berhasil mengalahkan Fen Lao dan Fen Lao saat ini mati. Hingga pada akhirnya Xiaoyan pun membakar habis dua anak buah Fen Lao untuk memberikan peringatan kepada mereka, di mana mereka pun pada akhirnya lari terbirit-birit melihat kekuatan Xiaoyan di sana. Setelah pertarungan selesai, Xiaoyan pun berterima kasih kepada Lin Yan sekaligus Ziyan yang mau membantu mereka, serta Wu Hao dan Hu Jia yang selalu bisa diandalkan, walau mereka semua tidak bertemu selama 2 tahun lamanya. Kemudian Xiaoyan pun bertanya kepada Xiaoli apakah yang terjadi hingga Xiaoli nekat ingin membalas dendam kepada Fen Lao. Xiaoli pun berkata jika dirinya dan Xiao Ding akan melindungi Xiaoyan selaku adik kesayangan mereka berdua, yang tak bisa berdiam diri saat mendengar kematian Xiaoyan yang disebabkan oleh Han Feng dan Fen Lao 2 tahun lalu. 我的能力，报仇肯定遥遥无期。好在，如果不是萧家大仇未报，来这之前，大哥特别交代了。萧燕子，你是我们萧家最有出息的人，这2年来，你到底发生了什么事？ Xiaoyan yang begitu kagum akan kasih sayang kedua kakaknya itu begitu besar terhadap Xiaoyan, tentu saja Xiaoyan pun berjanji jika dia akan berusaha mati-matian membalaskan dendam keluarga Xiao kepada sekte mistik laut nantinya. Namun Xiaoyan kali ini harus membalas perbuatan Han Feng terlebih dahulu, karena akibat ulahnya itu dia harus kehilangan gurunya lagi demi bertahan hidup dalam perut si piton api dulu. Xiaoyan yang begitu keheranan kenapa Xiaoli bisa mencapai Ranah Dawang, padahal saat mereka berpisah dulu Xiaoli baru saja mencapai Ranah Dadoshi. Xiaoli pun menceritakan semua yang dia lalui saat berada di dataran hitam sana, di mana dia tak sengaja menemukan kotak berisikan pil tingkat atas yang mampu menaikkan ranahnya itu hingga ke tingkat Dawang. Namun hasil yang sangat luar biasa memang selalu diiringi dengan resiko yang besar, di mana energi kehidupan Xiaoli tiba-tiba saja berkurang drastis dan hanya akan bertahan selama 3 tahun saja karena pil tersebut, dan karena waktu sudah berlalu selama 2 tahun lamanya, maka tahun depan bisa dipastikan jika Xiaoli pasti akan tewas. 让一名大斗士在极短的时间内提升到斗王级别。如果不这样，想要给你报仇，你明知道这力量是靠透支生命换来的，为什么还要吃它？噬生丹，你竟然吃了这个！ Xiaoyan yang begitu terpukul kenapa Xiaoli begitu nekat mengkonsumsi pil itu. Xiaoli pun berkata jika dia rela mati asal bisa meraih kekuatan secara instan dan membalas perbuatan Fen Lao, di mana secara logikanya untuk naik satu ranah saja pasti memerlukan waktu 2 atau 3 tahun lamanya, hingga akhirnya Xiaoli pun memilih jalan pintas tersebut. Kemudian Xiaoli yang menyerahkan gulungan resep dari pil tersebut yang kebetulan ada di samping kotak pil itu dulu. Xiaoyan pun seketika tahu jika itu adalah pil pemakan jiwa yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin membalas dendam tanpa peduli keselamatan sendiri. 只要你能平安活着，一切都好。这应该就是噬生丹的丹方。你在得到这丹药的时候，可还有其他东西？ Xiaoyan yang berjanji jika dirinya akan berusaha mencari jalan keluar untuk Xiaoli dari efek kematian pil pemakan jiwa tersebut, di mana Xiaoyan pun menyuruh kakaknya itu untuk kembali ke Akademi Jianan terlebih dahulu, selagi Xiaoyan harus ke tempat Han Feng untuk membalas perbuatannya itu. Saat Xiaoyan bersumpah jika Han Feng kali ini tidak akan selamat dan harus mati di tangan Xiaoyan, film pun bersambung.